Kita sudah belajar dua hal penting, dimensi sosial dosa dan pengekangan dosa. Di dalam konteks dimensi sosial dosa, kita mempelajari tentang dosa itu tidak lagi dikerjakan pada diri sendiri, tapi meluas, universal, mengglobal, yang dilakukan oleh komunitas orang-orang yang tidak percaya dan tidak takut akan Tuhan. Baik melalui sistem yang ada di dalam masyarakat atau kelembagaan. Sehingga begitu masif perbuatan dosa yang dilakukan manusia. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang pengekangan dosa. Pengekangan dosa kita harus pahami dari dua sudut penting, yaitu providensia Allah dan anugerah umum Allah. Di mana Allah bukan saja menjaga, menopang, memelihara, dan menjalankan semua rancangannya di dalam dunia sejarah, juga Allah menganugerahkan dan mengaruniakan berkat-berkat umum kepada manusia. Dan di dalam diri manusia ada respon yang dinyatakan Tuhan. Tiga sarana yang diberikan Tuhan, yaitu rasio, hati nurani, dan kebudayaan. Rasio memampukan kita untuk menemukan kebenaran dan merumuskannya, dan kemudian menjadikan itu sebuah ilmu pengetahuan yang dapat menghasilkan teknologi yang bermanfaat untuk menahan perbuatan dosa. Demikian juga hati nurani yang memberikan kepada kita kepekaan untuk berbuat baik, yang ditanamkan melalui kepercayaan keagamaan. Dan ketiga, kebudayaan yang Tuhan berikan bijaksana secara local wisdom pada leluhur kita, dan kita mendapatkan manfaat dari sana. Inilah tiga sarana pengekangan dosa berdasarkan providensia Allah dan anugerah umum Allah yang dikaruniakan Tuhan Allah bagi setiap manusia, khususnya mereka yang mendapatkan bakat-bakat khusus di bidang-bidang tertentu, baik dalam ilmu pengetahuan eksak, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan humaniora, ilmu pengetahuan seni, termasuk juga kepekaan terhadap semua yang ada di dalam alam yang melahirkan kebajikan. Sekarang kita akan belajar dua hal penting lagi. Ini adalah pertemuan terakhir untuk membicarakan seri amartologi. Dua pertemuan terakhir untuk membicarakan seri amartologi. Apa yang mau dibicarakan? Yang pertama, hukuman Allah atas dosa manusia. Yang kedua, jaminan janji anugerah yang Tuhan karuniakan bagi manusia. Apa manfaatnya atau tujuan yang mau dicapai dari proses perkuliahan ini? Yaitu manusia, saya dan Anda dan kita semua menyadari bahwa setiap dosa ada upahnya. Dan setiap yang dinyatakan Tuhan itu ada ketentuannya. Kita sadar betul bahwa ada akibat dosa, ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh manusia yang berbuat jahat kepada Allah. Itu yang perlu kita sadari dan perlu kita ketahui dan ingat-ingat. Sehingga kita tidak sembarangan lagi dan tidak lagi kita mau berbuat dosa atau terpancing berbuat dosa, mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keakuan hidup, bahkan hal-hal jahat lainnya. Kedua, dengan kita belajar bagian ini, kita terdorong untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh sebagai pelaku firman. Karena ada konsekuensi dari kita taat kepada Tuhan. Upah yang diberikan Tuhan. Karena kaitannya dengan penghukuman Tuhan Allah bagi manusia. Yang ketiga, kita perlu meyakini dan menyadari bahwa saya tidak mampu total dan tidak mungkin bisa bebas dari hukuman Allah atas dosa saya. Saya harus menyadari bahwa saya membutuhkan keselamatan, penebusan, pertolongan dari Allah. Mengapa? Karena saya sudah mati karena dosa. Orang mati tidak punya kekuatan apapun untuk berbuat apapun yang baik, yang benar, yang suci. Sehingga saya membutuhkan itu. Keempat, akhirnya saya tahu bahwa janji anugerah Tuhan datangnya dari Allah, inisiatifnya dari Allah akan diberikan kepada manusia yang sudah ditentukan oleh Allah itu sendiri. Nah, 4 tujuan ini akan kita capai dalam proses pembelajaran kita pada siang ini. Mari kita masuk ke bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah mengenai hukuman Allah atas manusia yang berdosa. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tidak mudah memahami bagian ini. Karena kita seringkali menganggap dan menempatkan Tuhan pada posisi Allah yang mengasihi kita. Allah yang sungguh memberikan berkatnya. Tetapi di pihak lain kita harus tahu bahwa Allah adalah Allah yang adil.
Saya akan memberikan gambaran kepada kita, Allah adalah pribadi yang adil, yang suci, yang kudus, yang benar, yang mulia, yang kekal, yang tidak berubah. Keberadaan Allah pada dirinya yang selama-lamanya tetap. Allah menyatakan penghukuman kepada manusia. Jadi penghukuman kepada manusia itu dikerjakan oleh Allah berdasarkan pada apa yang dilakukan manusia kepadanya. Karena manusia sudah berdosa kepada Allah. Mengapa? Pada diri Allah kita tahu bahwa Dia adalah adil. Keadilannya sungguh memberikan kepada kita pengertian yang utuh. Dia adalah suci yang menolak segala jenis dosa apapun, bentuk apapun. Dia adalah benar, di mana tidak ada ketidakbenaran pada dirinya. Pada dirinya adalah benar adanya. Nah, paling tidak 3 karakter ini ada pada diri Allah. Tetapi manusia sudah berdosa. Manusia sudah berdosa kepada Tuhan Allah. Berdosa kepada Tuhan Allah sehingga manusia yang berdosa ini mendapat penghukuman. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Penghukuman kepada manusia yang berdosa, kalau kita lihat di dalam seluruh Alkitab, kita mempelajarinya. Yang pertama tentu di dalam konteks kehidupan manusia secara alami. Jadi secara alami ada penghukuman manusia atas dosa manusia. Apa saja itu? Yang pertama yang kalau kita membaca Kejadian pasal 3, karena tanah dikutuk, kita susah payah mencari nafkah. Manusia susah payah untuk melahirkan dan memelihara anak-anaknya. Dan Tuhan melakukan penghukuman secara alamiah. Manusia diusir dari Taman Eden, dan sampai hari ini kita bisa menyaksikan kesulitan manusia. Apa yang ada di dalam alam ini membuat manusia mengalami penderitaan. Penderitaan yang tidak bisa ditolak. Penderitaan ini kenyataan hidup dari manusia berdosa. Penderitaan ini dialami oleh setiap orang, baik langsung maupun tidak. Kedua, kalau kita lihat penghukuman Allah adalah secara supranatural. Jadi Tuhan menjatuhkan hukuman kepada manusia di mana ada ketidaklayakan manusia untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Bahkan kita lihat bagaimana Tuhan menjatuhkan hukuman dengan cara Ia menyatakan kehendaknya. Air bah, kocar-kacirnya manusia di dekat Menara Babel. Bahkan manusia akhirnya tahu ada api dari surga menghukum kota Sodom Gomora. Dan tentunya kita lihat bagaimana Ananias Safira di Kisah pasal 5 ketika berdusta kepada Petrus dan para rasul di sana. Perihal jual tanah yang tidak diserahkan seutuhnya uang penjualan itu kepada pelayanan. Karena sudah janjinya dia kepada Tuhan. Lalu pada saat itu 2 orang ini suami istri ini mati di tempat. Ini penghukuman. Secara supranatural juga kita akhirnya mempunyai satu kondisi putus hubungan. Doa kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan karena kita berdosa menjadi sia-sia. Pengkhotbah memberikan gambaran bagaimana kesia-siaan yang dilakukan manusia. Punya posisi, punya jabatan, punya kekayaan, semua menjadi sia-sia karena itu semua tidak berkenan di hati Tuhan. Bahkan Kain yang sungguh-sungguh sepertinya memberikan persembahan kepada Tuhan Allah, persembahannya pun tidak diperkenan Tuhan. Menjadi sia-sia. Ini penghukuman. Bahkan lebih daripada itu, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 17-18, dikatakan bahwa kesukaannya orang-orang yang sudah di dalam dosa itu gelap, kegelapan. Jadi manusia yang sudah berada dalam dosa, kesukaannya berada di dalam kegelapan. Ya, kegelapan.
melakukan keinginannya berbuat dosa. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini terjadi di dalam konteks sejarah manusia, story. Sepanjang hidup manusia, kecuali dia mengalami yang disebut namanya dilahirkan kembali. Ini terjadi. Bisa terjadi secara alamiah, menghasilkan penderitaan, bisa secara supranatural, putus asa, ya, sia-sia pekerjaannya dan tidak berkenan dan hidupnya dalam kegelapan. Misalnya Firaun, dia lihat sendiri kuasa Tuhan melalui Musa. Tetapi Firaun mengeraskan hati. Dan Tuhan pada tulah ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai ke-10 memberikan kepada Firaun hati yang keras. Sehingga akhirnya kegelapan menyelimuti kehidupan. Ini histori. Ini penghukuman yang menakutkan bagi manusia. Kalau secara alami ada juga orang-orang yang berbuat dosa, ya, karena memang berada di dalam kegelapan, akhirnya manusia itu berbuat dosa. Dan ketika manusia itu berbuat dosa, ya kita tahu, manusia itu kalau melawan Tuhan, selain dihukum, juga ada pengadilan manusia. Ada pemerintah yang menjadi wakil Tuhan. Ya, pemerintah di dalam Roma pasal yang ke-13. Ayat 1 sampai dengan 5. Misalnya di sana kita tahu bahwa manusia itu berbuat dosa, berbuat jahat, lalu pemerintah menegakkan keadilan. Dihukum penjara, dihukum melakukan hal-hal yang buruk, itu ditaruh di dalam hukuman 10 tahun, 20 tahun, seumur hidup, atau ada yang 1 bulan, 2 bulan, tergantung kejahatan. Pemerintah mendapatkan mandat dari Tuhan Allah untuk menegakkan keadilan. Karena manusia sudah hidup dalam keberdosaan, melakukan kejahatan. Kalau hal-hal yang alamiah, manusia tidak bisa dihukum, tetapi mengalami penderitaan, kesulitan, kesusahan hidup. Ini fakta. Ini penghukuman Tuhan Allah. Nah, penghukuman yang final adalah ketika manusia diperhadapkan kepada pengadilan terakhir. Namanya Bema. Pengadilan terakhir. Jadi setiap orang akan dihakimi di dalam pengadilan terakhir. Pengadilan terakhir ini yang disebut Bema, di mana Tuhan Yesus sebagai hakimnya akan menghakimi setiap orang, termasuk orang percaya. Ya, orang percaya akan mengalami juga penghakiman, tapi tidak mengalami penghukuman. Di penghakiman terakhir ini akan ada 2 kelompok manusia. Akan ada 2 kelompok manusia. Yang pertama adalah orang percaya, jadi saya kasih tanda dia adalah orang percaya yang percaya kepada Kristus. Dan yang kedua adalah orang yang tidak percaya, unbeliever, tidak percaya. Orang yang tidak percaya. Orang yang percaya akan dihakimi dan diberikan keputusan. Keputusannya yang pertama adalah mendapatkan pengampunan sempurna karena di dalam Kristus. Yang kedua mendapatkan upah. Jadi setiap orang akan mendapatkan pengampunan sempurna di sini dan mendapatkan upah, berarti orang-orang yang percaya itu akan menerima hidup yang kekal di langit dan bumi yang baru. Ini bagian pertama. Sedangkan kelompok kedua, yaitu orang-orang unbeliever yang tidak percaya, akan menerima penghukuman kekal yang disebut dengan api neraka. Mereka akan dikumpulkan bersama dengan setan dan roh jahat di api neraka. Bisa kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Ini api neraka. Sedangkan di sini tadi saya katakan ada yang namanya yang disebut dengan upah. Jadi orang percaya yang menerima upah karena pekerjaan yang Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan. Upahnya tergantung pada apakah yang kita kerjakan itu berkenan di hati Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai dengan 15 memberikan kepada kita ada 6 kategori seseorang itu menerima upah atau tidak. Apakah pekerjaannya itu seperti emas, perak, permata, kayu,
rumput, kering, atau jerami. Yang tahan uji, tahan api yang mana? Hanya dua, yaitu emas dan perak. Inilah mendapat upah. Ada nggak orang Kristen, orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, pekerjaannya di bumi ini hanya seperti jerami, hanya seperti rumput kering? Ada, sehingga apapun yang diperbuatnya menjadi habis. Tetapi dia tetap diselamatkan karena dia telah dipilih Tuhan. Ingat, Tuhan telah menetapkan di sini orang pilihannya berdasarkan ketetapan di sini di dalam Kristus. Di mana kita tahu ada di dalam Efesus pasal 1 ayat 5 sampai dengan 7. Dan inilah hal penting bagian pertama bicara penghukuman Allah atas orang berdosa. Lalu apakah bisa orang percaya mengalami ini? Ya, orang percaya akan mengalami penderitaan juga, bukan? Tetapi penderitaan yang dialami tidak bersifat kekal seperti di api neraka. Bisakah orang Kristen bebas dari penderitaan selama di bumi yang fana ini? Jawabannya tidak. Manusia tetap akan mengalami kesulitan. Bahkan di Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-19 atau 18, 19, 20. Saya bacakan ya. Roma pasal 8 ayat 18, 19, 20. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk itu telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ada penderitaan yang dialami oleh orang percaya karena Kristus. Martir, menderita sebagai saksi Kristus, itu akan mendapat upahnya. Tapi kalau penderitaan karena dia tidak melakukan kehendak Tuhan, atau karena secara alamiah dia harus melewati kesulitan hidup, itu tidak mendapatkan upah. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, sangkal diri, pikul salib, ikutlah Tuhan Yesus. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk menerima berkat-Nya, tapi juga untuk mendapatkan sebuah pengertian bahwa kita itu akan mendapatkan sebuah upah yang dari Tuhan. Ada orang-orang baik, kebaikannya tetap ada. Itu anugerah umum. Kita mengerjakan kebaikan karena kita sudah diselamatkan. Orang lain mengerjakan kebaikan tetapi tetap berada dalam penghukuman. Alkitab memberikan kepada kita penjelasan bahwa tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang berakal budi, dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Perbuatan baik manusia adalah perbuatan baik untuk menahan dosa. Adalah sangat memalukan memang, ada orang percaya, ada orang yang takut akan Tuhan, tetapi hidupnya tidak lebih baik daripada orang yang tidak percaya. Itu sangat memalukan bagi orang percaya. Tapi ada juga orang yang percaya yang melakukan kebajikan di mana orang dunia tidak bisa melakukannya apapun caranya. Case. Kita dianiaya oleh orang karena memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Lalu kita mendoakannya, mengampuninya, tidak menuntutnya, bahkan kita mendoakannya terus sampai akhir hidupnya. Tidak ada orang yang seperti itu, kecuali dia orang percaya. Kalaupun ada orang yang tidak percaya menolong orang lain, tetap itu tidak pernah menyelesaikan dosanya. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Perbuatan baik kita disediakan oleh Tuhan. Dan kalau orang itu bisa berbuat baik, itu anugerah umum. Misalnya, orang itu suka membantu, menolong orang susah. Baik nggak? Baik. Tapi coba tanya, perbuatan baik apa yang paling klimaks dan yang paling penting bagi orang baik itu? Yaitu percaya. Tapi bagaimana dia bisa percaya kalau tidak dianugerahkan Tuhan untuk percaya? Sehingga dengan kata lain, perbuatan baiknya tetap menjadi sia-sia. Tidak menyelesaikan dosa. Hanya menahan kesulitan, seperti yang saya katakan di dalam penjelasan saya di sini. Dia akan mengalami kehidupan
kesulitannya dia akan bantu orang lain, dia akan mencoba untuk menghilangkan penderitaan orang lain, bahkan dia mengerjakan segala sesuatu, tetapi semuanya ini di dalam keberdosaan. Lalu, apakah ada orang baik seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Jawabannya tidak ada kecuali Allah yang menyatakan kebaikan. Ambil contoh siapa yang berbuat baik. Misalnya ada seorang tokoh budayawan yang berbuat baik. Pertanyaannya, perbuatan baik itu karena apa dia? Motivasinya untuk apa? Untuk dirinya, untuk orang lain, atau untuk Tuhan yang benar? Kalau motivasinya untuk dirinya, menjadi kesombongan. Kalau motivasinya untuk orang lain, untuk menahan dosa. Tapi mungkinkah orang yang tidak dianugerahkan kehidupan yang diperbaharui oleh Roh Kudus, motivasinya untuk Tuhan yang benar? Jawabannya tidak mungkin. Jadi itu adalah fakta. Orang ateis ada yang baik? Ada. Orang-orang yang beragama lain ada yang baik? Banyak. Orang-orang yang berkepercayaan lain banyak berbuat benar? Baik? Ada. Tapi untuk siapa? Untuk diri? Untuk orang lain? Atau untuk Tuhan? Umumnya, orang berbuat baik supaya saya beroleh keselamatan. Agama meletakkan perbuatan baik sebagai modal, saya ulangi, agama, kepercayaan, menempatkan perbuatan baik sebagai modal untuk diterima oleh Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah menilai semuanya, orang per orang sudah berdosa. Maka modal perbuatan baik itu tidak pernah menghapuskan fakta keberdosaan manusia. Justru sebaliknya, ini kepada topik yang kedua. Anugerah Allah yang dari Allah inisiatifnya memberikan kepada manusia satu keterpisahan sehingga orang pilihan terlebih dahulu diperkenan oleh Tuhan Allah untuk berbuat baik. Bukan perbuatan baik menjadi dasar untuk dia diperkenan Allah, tapi perbuatan anugerah Allah itulah yang menjadi dasar dia berbuat baik. Nah, hal-hal seperti ini perlu dipahami di dalam konteks keseluruhan. Saya berbuat baik, saya menyatakan kebenaran Tuhan, lalu orang lain berespon, sok suci kamu, sok benar, kamu sendiri masih berbuat dosa. Pertanyaan itu muncul karena apa? Muncul gangguan itu karena apa? Pertama, orang itu tidak mau melakukan apa yang kita lakukan. Yang kedua, orang itu tidak mau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, orang itu menghendaki kita berbuat seperti yang dikehendakinya, yaitu melawan Tuhan. Dengan tiga alasan itu, dia akan mengungkapkan, sok suci kamu, menegur saya. Kata lainnya, yuk ikut saya berdosa. Ayo sama-sama melakukan kejahatan kepada Tuhan. Yuk kita melawan Tuhan. Itu sama seperti si ular yang membujuk Hawa. Yuk makan buah ini, nanti kamu akan seperti Allah. Tahu yang baik dan yang jahat. Bisa mendefinisikan mana yang benar, mana yang salah. Ayo. Itu sesungguhnya merupakan cobaan dari si ular. Tetapi sekaligus kalau dari manusia itu namanya trial. Dari Tuhan itu namanya ujian. Apakah kita tetap tekun melakukan itu? Siapa yang layak? Tidak ada yang layak. Kalau ada pertanyaan atau pernyataan seperti itu, sederhana jawabannya memang tapi sulit untuk diungkapkan. Saya memang orang berdosa. Jauh lebih berdosa dari Anda. Tetapi saya sekarang sudah di dalam Kristus. Saya menjadi saksi Kristus bukan karena saya sudah lebih baik, tapi karena Tuhan sudah lebih baik sudah membuat saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kita harus betul-betul mengakui bahwa kita orang berdosa. Rasul Paulus memberikan 3 posisi dia sebagai orang berdosa. Yang pertama dia mengatakan, di antara semua rasul, sayalah yang paling berdosa. Kedua, dia katakan, di antara semua umat Tuhan di seluruh dunia, sayalah yang paling berdosa. 3, dia mengatakan, di antara semua orang yang berdosa, manusia, sayalah yang paling berdosa. Itulah saya. Tetapi dia tetap menjadi saksi Kristus. Dia tidak minder dan mundur akhirnya.
tapi dia maju dan tetap setia pada Tuhan. Karena penilaiannya bukan dari orang berdosa, tapi dari Tuhan yang suci. Sehingga kadangkala kalau ada orang yang meledek seperti itu, bahkan mencibirkan diri kita, kita tidak perlu membalas. Kita tidak perlu juga berargumentasi atau bahkan ngotot atau bahkan merasa tersinggung, tidak perlu. Senyum saja, hadapi dengan apa yang bisa kita tahan, jangan dilawan, didiamkan, tetap kita berbuat baik. Kalaupun akhirnya terpaksa kita didorong untuk berkata-kata, seperti yang saya katakan, saya juga orang berdosa, mungkin jauh lebih jahat saya daripada kamu. Tapi anugerah Tuhan yang memberikan saya mampu bisa berbuat baik. Bukan karena saya lebih baik dari kamu, tapi karena Tuhan memberikan kepada saya kemampuan untuk berbuat, bukan karena saya. Kalau tidak bisa kalimat itu keluar dari mulut kita, lebih bagus diam, atrik, tapi jangan mundur karena hal itu. Maju terus. Kadang-kadang orang ingin lihat kok kesaksian hidup kita. Orang kan kaget kalau kita itu berubah. Kok Rudi yang dulu sukanya ini dan itu sekarang berbeda. Orang bisa kaget dan bisa juga menarik lagi kita ke dosa yang lama atau ingin dosanya orang yang itu diikuti oleh kita. Itu kan cara sejahat, cara orang dunia. Namun kita jangan mundur, lalu kita akhirnya terjebak pada rayuan seperti itu. Tidak. Kita maju terus, sambil kita mengoreksi diri, sambil kita memperbaiki diri, lalu kemudian kita berkarya terus bagi Tuhan. Itu pengalaman-pengalaman saya selama saya ikut Tuhan, melayani Tuhan lebih dari 30 tahun. Jadi banyak sekali hal yang kita tidak bisa elakkan, tetapi kita bisa melewatinya kalau kita bersama Tuhan. Tuhan bukan di kanan kiri saya, Tuhan bukan di depan atau belakang saya, bukan. Tuhan di hati saya. Tuhan yang meneguhkan iman saya untuk maju menjadi saksi Kristus. Setiap apapun yang diciptakan Tuhan, tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Ini memang tidak mudah untuk dimengerti. Sulit dipahami. Tidak ada sesuatu yang diciptakan Tuhan atau terjadi itu bukan untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya saja sulit kita mencari kesinambungannya atau korelasinya antara yang diperbuat oleh orang-orang yang tidak dipilih Tuhan dengan Tuhan yang menetapkan orang pilihan. Tuhan menetapkan orang pilihan tentunya memiliki sebuah tujuan. Untuk orang itu menjadi saksi Tuhan, menyatakan kehendak Tuhan, dan sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, memuliakan, meninggikan nama Tuhan, itu sudah pasti. Namun bagaimana dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan? Dia tetap di dalam sisi negatif memuliakan Tuhan Allah. Bagaimana kita memahami bahwa dia tetap memuliakan Tuhan Allah? Karena semua yang terjadi untuk menggenapi seluruh rencana kehendak Allah yang tidak pernah berubah. Ketetapan Allah tidak berubah. Bahwa ada orang pilihan dan ada orang yang tidak dipilih. Itu tidak berubah dalam diri Allah. Nah, untuk menggenapi itu, maka seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi dalam hal ini kita harus hati-hati dan perlu bijaksana. Hati-hati karena kita sendiri tidak punya hak untuk menghakimi, menilai, menganggap orang lain itu bukan orang pilihan. Kita tidak punya daftar siapa orang yang dipilih atau tidak dipilih. Maka kita lebih baik dan lebih tenang kalau kita memang terus-menerus menjadi saksi Kristus kepada siapapun, dimanapun, untuk siapapun. Bijaksana karena kita harus menempatkan pada posisi kita juga sama seperti orang berdosa yang mendapatkan hukuman dari Tuhan, sehingga kita tidak arogan dan merasa diri sangat spesial sekali, akhirnya kita menganggap semuanya itu di luar adalah orang-orang yang pasti dilaknat, dihukum Tuhan. Kita pun tidak layak. Sehingga kita tidak cepat-cepat mengambil satu sikap meremehkan, merendahkan orang lain karena kondisi seperti itu. Kembali ke pertanyaan yang sudah diajukan tadi, untuk apa mereka itu dibuat? Ada perabot yang dibuat dari tanah liat, ada manfaatnya. Ada perabot yang dibuat dari emas, ada tujuannya. Tiap-tiap bagian selalu ada manfaatnya. Hanya kita terbatas memahami keseluruhan. Untuk apa ada dinosaurus pada zaman purbakala? Untuk apa ada lautan yang begitu luas, sementara daratan tidak lebih luas daripada lautan? Untuk apa begitu banyaknya keragaman manusia, tetapi disebut umat manusia? One and many.
Manusia itu satu, tapi many karena ragamnya. Semuanya untuk menggambarkan kemuliaan Tuhan. Allah itu satu, tapi ada 3 pribadi. One and many. Untuk apa? Untuk menggambarkan kemuliaan Tuhan. Ada satu manusia, tapi beraneka ragam ras suku bangsa. Ada satu ras manusia, tapi ada orang pilihan dan orang bukan pilihan. Semuanya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan Allah. Nah, kesulitan kita adalah dalam hal seperti itu. Untuk mencari, untuk apa ya? Gunung diciptakan Tuhan. Untuk apa ya adanya virus, bakteri, kuman? Nah, ini menjadi kesulitan kalau kita berhenti melihat dari kacamata kita. Karena bermanfaat nggak? Ada benefitnya nggak untuk saya? Kalau tidak, ya pastilah kita akan berusaha untuk mencari tahu. Tapi faktanya, kita tidak dapat sepenuhnya tahu. Kalau kita menyaksikan diri kita dan melihat kondisi alam di sekitar kita dan situasi yang terjadi, maka kita tahu dan kita menyadari bahwa tidak mungkin manusia bisa bebas lepas dari hukuman Allah. Tidak ada satupun. Itu kenyataannya. Faktanya ada kematian. Faktanya ada penderitaan. Faktanya ada kesusahan hidup. Ini menggambarkan bahwa kita memang tidak mungkin bebas lepas dari penghukuman Allah. Ini bagian pertama. Kalau kita berhenti di sini, maka semua yang kita pelajari dan kita imani akan sia-sia. Tetapi ada hal bagian yang lain yang perlu kita ingat, perlu kita pahami dalam hati kita, bahwa ada anugerah Allah atas manusia. Kita butuh keselamatan, kita butuh pengampunan, kita butuh bebas lepas dari penderitaan karena dosa kita, tapi kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita tidak punya kuasa. Janji atau satu anugerah perjanjian yang dinyatakan Allah untuk kita. Saya akan memberikan gambaran kepada kita. Yang pertama adalah di dalam Adam. Jadi posisi kita itu di dalam Adam. In Adam. Berarti kalau in Adam, seluruh kita berada di dalam dosa, berada di dalam penghukuman. Ini in Adam. Tidak ada seorang pun yang tidak di dalam Adam. Ini kondisi keadaan di dalam Adam. Semua orang berdosa, semua orang berada dalam penghukuman. Namun kita tahu di dalam ajaran Alkitab bahwa ada yang dinyatakan Tuhan Allah, bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh menyatakan kehendaknya, menyatakan rencananya, dan Ia memberikan kepada kita yang namanya janji anugerah. Janji anugerah atau covenant ini yang memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa menikmati segala yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang percaya. Ini datangnya dari Allah dan ini dinyatakan Tuhan kepada manusia. Artinya posisi kita yang pertama itu diwakili oleh Adam dan membuat kita berada dalam maut, membuat kita tidak bisa lepas dari hukuman maut. Tapi anugerah Allah yang dinyatakan dalam janjinya sepanjang sejarah manusia diberikan oleh Tuhan Allah, janji anugerah mulai dari Abraham sebagai bapa orang percaya dan menjadi bapa orang-orang yang beriman dari segala bangsa, maka dibuat covenant mewakili kita. Lalu Musa yang diberikan oleh Tuhan Allah firman untuk mengatur hubungan kita dengan Tuhan, dengan diri, dengan alam, dengan sesama kita. Hukum Taurat dinyatakannya. Juga Daud untuk memberikan kepada manusia pernyataan keadilannya dan kesejahteraannya di dalam kerajaan. Ini adalah janji anugerah yang datangnya dari Allah. Kalau kita mau selidiki, apakah Abraham layak, Musa,
dan Daud? Jawabannya tidak. Karena masing-masing adalah keturunan Adam yang tentunya berdosa. Tetapi anugerah Allah memberikan kepada Abraham, Musa, dan Daud satu janji hidup yang kekal. Ada perjanjian umat pilihan di dalam dan melalui Abraham, perjanjian hukum yang memberikan pengaturan hidup yang baik, yang benar, yang suci, dan perjanjian keadilan dan kesejahteraan bagi manusia. Nah, ini diwakili oleh Abraham, Musa, dan Daud, tetapi ketiganya tetap tidak sempurna. Janji ini digenapi hanya di dalam satu pribadi yang datangnya dari Allah, yaitu Yesus Kristus yang inkarnasi. Seluruh keberadaan kita sebagai umat Allah, seluruh kegenapan firman Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Musa, seluruh keadilan dan kesejahteraan yang disediakan Tuhan kepada Daud, hanya mungkin tergenapi dan hanya mungkin dapat kita nikmati dari Allah yang berjanji, di mana Kristus menggenapi seluruhnya. Lalu kita dipindahkan dari dalam Adam, dipindahkan ke dalam Kristus. Dan di sini kita mendapatkan satu pengertian yang utuh tentang in Christ, di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita mendapatkan pengertian yang utuh bagaimana Tuhan memberikan janji anugerahnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan tadi dikrinya ya, ketetapannya. Berdasarkan ketetapannya yang tidak berubah. Dan kepada siapa? Kepada umatnya, his people. Ya, bukan kepada semua orang, tetapi kepada umatnya. Melalui siapa? Son of God, anak Allah yang tunggal, yang memberikan kepada kita pengertian tentang apa yang dikerjakan oleh Allah. Dan di dalam Kristus. Kita tadinya di dalam Adam, di dalam Kristus. Adam mewakili kita sebagai orang berdosa, Kristus sekarang mewakili kita, menebus kita. Nah, ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Tidak ada cara lain yang dilakukan oleh manusia untuk manusia bisa lepas dari maut, kecuali di dalam Kristus. Dan tidak ada satu pribadi pun yang bisa menggenapi semua janji anugerah di dalam Abraham, Musa, dan Daud, kecuali di dalam Kristus. Nah, ini yang perlu kita pahami keseluruhannya. Janji yang Tuhan nyatakan kepada manusia untuk setiap manusia ada di sini. Istilah yang dipakai adalah representasi, perwakilan janji anugerah itu. Nah, sampai di sini